Halo sahabat Excellence, dalam video kali ini kita akan membahas prediksi soal TPS UTBK SBMPTN 2020 tentang pemahaman bahasa. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video pembahasan berikut, sebaiknya teman-teman mengerjakan soalnya terlebih dahulu secara online. Untuk linknya teman-teman bisa temukan di deskripsi video. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 7, kita perlu membaca teks berikut ini. Kemudian pertanyaan nomor 1 yaitu tentang pemahaman isi bacaan. Judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah A. Dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan. B. Peningkatan jumlah sampah plastik dari tahun ke tahun. C. Upaya paling efektif menangani sampah plastik. D. Masalah sampah plastik di berbagai negara. Dan E. Teror sampah plastik terhadap kelestarian biota laut. Judul merupakan kepala karangan yang diletakkan pada bagian paling atas sebuah teks. Sebuah judul yang baik harus mampu menggambarkan keseluruhan isi teks. Teks tersebut membahas upaya yang dilakukan untuk menangani sampah plastik yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif sampah plastik disebutkan pada paragraf pertama dan kedua. Pada paragraf terakhir, dalam teks disebutkan upaya paling efektif untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, maka judul yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah upaya paling efektif menangani sampah plastik. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan nomor 2 tentang penalaran kebahasaan. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf pertama adalah mengenakan, menilik, menyebut, memprediksi, atau mencapai. Kata berimbuhan merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan atau afiks. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 jenis imbuhan, yaitu prefiks atau imbuhan yang terletak pada awal kata, sufiks imbuhan yang terletak pada akhir kata, konfiks imbuhan yang terletak pada awal dan akhir kata, dan infiks yaitu imbuhan yang terletak pada tengah kata. Secara penulisan tidak terdapat kesalahan kata berimbuhan dalam paragraf pertama di atas. Namun, kata berimbuhan mengenakan tidak cocok digunakan dalam kalimat pertama paragraf tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenakan memiliki 5 arti, yaitu memakai, menggunakan, menipu, menjalankan atau melaksanakan, dan mengarahkan pada sasaran. Kelima arti tersebut tidak sesuai dengan konteks kalimat pertama, yaitu plastik memiliki beragam manfaat tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Hal yang dibicarakan dalam kalimat tersebut adalah suatu benda, yaitu plastik. Jadi kata mengenakan seharusnya diganti dengan kata menggunakan, yang berarti memakai alat atau perkakas, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Pertanyaan yang ketiga masih tentang penalaran kebahasaan. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf kedua adalah membunuh, mengkonsumsi, seringkali, bertambah, atau kedalaman. Pembentukan kata berimbuhan untuk 5 kata di atas adalah sebagai berikut. Imbuhan me ditambah bunuh menjadi membunuh. Imbuhan me ditambah konsumsi menjadi mengonsumsi. Pilihan jawaban B salah karena sesuai aturan pembentukan kata bahasa Indonesia, setiap kata yang diawali oleh huruf K, T, S, dan P dan huruf keduanya merupakan huruf vokal A, I, U, E, O, huruf kata SP tersebut akan lesap jika digabungkan dengan imbuhan me dan P. Selanjutnya, kata seringkali ditulis benar. Namun, seringkali bukan kata berimbuhan, melainkan sebuah kata tersendiri yang berasal dari kata sering. Selanjutnya, imbuhan ber ditambah tambah menjadi bertambah, dan imbuhan ke-an ditambah dalam menjadi kedalaman. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Pertanyaan selanjutnya tentang pemahaman isi bacaan. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga paragraf pertama adalah menumpuk, menyusun, membumbung,
membengkak, atau menambun. Untuk melengkapi kata pada kalimat yang rumpang, kita harus memperhatikan isi atau konteks kalimat tersebut. Kalimat ketiga pada paragraf pertama berbunyi World Economic Forum atau WEF kemudian memprediksi bahwa pada 2050 angka tersebut akan hingga 562 kali lipat alias mencapai 1124 juta ton. Titik-titik pada kalimat tersebut dapat diisi dengan kata membengkak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi bengkak atau bertambah besar atau banyak terkait biaya, anggaran, dan sebaiknya. Makna yang sesuai dengan kalimat ketiga adalah makna kedua. Sementara itu pilihan jawaban A, B, C, dan E salah karena alasan berikut ini. Yang pertama, kata menumpuk memiliki arti menaruh bersusun-susun, menimbun-nimbun atau melenggokkan, mengumpulkan banyak-banyak. Ini tidak sesuai dengan konteks kalimat. Kata menyusun berarti mengatur dengan menumpuk secara bertindih-tindih, mengatur secara baik, atau menempatkan secara beraturan. Ini juga sama tidak sesuai dengan konteks kalimat. Membumbung tidak terdapat dalam KBBI. Kata yang benar adalah membubung yang memiliki arti naik atau menaik. Kata menambun sendiri memiliki arti yang serupa dengan menumpuk, yang tentu tidak sesuai dengan konteks kalimat. Dan demikian jawaban yang tepat adalah D. Pertanyaan nomor 5 masih tentang pemahaman isi bacaan. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga paragraf ketiga adalah masif, serentak, serempak, atau simultan. Kata ketiga paragraf ketiga berbunyi, namun upaya titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah masif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata masif berarti utuh dan padat, kuat, kukuh, dan murni. Pilihan jawaban B, C, D, dan E salah karena alasan berikut. Yang pertama, kata masif merupakan bentuk tidak baku dari kata masif. Kata serentak dan serempak memiliki arti yang sama, yaitu bersama-sama melakukan sesuatu. Ini tidak cocok dengan konteks kalimat. Begitu pula dengan kata simultan yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Pertanyaan nomor 6 masih tentang pemahaman isi bacaan. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat keempat paragraf keempat adalah yaitu, yakni, misalnya, seperti, adalah. Kalimat keempat paragraf keempat berbunyi, salah satunya, titik-titik, daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat tersebut adalah. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah merupakan kata kerja atau verba dan memiliki arti identik dengan, sama maknanya dengan, dan termasuk dalam kelompoknya atau golongan. Arti yang sesuai dengan konteks kalimat adalah arti yang ketiga. Sementara itu pilihan jawaban A, B, C, dan D tidak tepat karena alasan berikut ini. Yang pertama, kata yaitu dan yakni merupakan kata penghubung yang digunakan untuk merinci keterangan kalimat. Kedua kata tersebut tidak tepat karena dalam kalimat keempat tidak ada hal yang diperinci, hanya terdapat satu hal yang disebutkan. Kata misalnya memiliki arti contohnya, umpamanya. Kata seperti dapat berarti sama dengan misalnya. Kedua kata tersebut tidak cocok digunakan dalam kalimat karena frasa salah satunya yang terdapat dalam kalimat sudah menunjukkan contoh. Penggunaan kata misalnya dan seperti akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 tentang penalaran kebahasaan. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat adalah bertanggung jawab, ditanggalkan, penanganan, bernilai tersendiri.
Pembentukan kata berimbuhan untuk 5 kata di atas adalah sebagai berikut. Imbuhan ber ditambah tanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Penulisan kata bertanggung jawab seperti pada pilihan jawaban A benar. Hal itu dikarenakan kata tanggung jawab hanya mendapat imbuhan berupa awalan yaitu ber. Kata tersebut akan ditulis serangkai jika kata tersebut mendapat imbuhan berupa awalan dan akhiran. Misalnya mempertanggungjawabkan, yaitu dengan imbuhan me dan kan. Kemudian yang kedua yaitu ditanggalkan. Nah, imbuhan di dan akhiran kan ditambah kata tanggal menjadi ditanggalkan. Penulisan kata berimbuhan tersebut benar, namun dari segi makna, kata tersebut tidak tepat digunakan dalam kalimat kedua paragraf keempat. Dalam KBBI, kata tanggal memiliki makna terlepas, kelupas, lulus, lucut, lalu jatuh, luruh, tentang daun, kulit, ular, dan sebagainya. Makna tersebut tidak sesuai dengan isi kalimat. Oleh karena itu, kata ditanggalkan seharusnya diganti dengan kata ditinggalkan yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kemudian imbuhan dengan awalan pe dan akhiran an untuk kata terangan menjadi penerangan, imbuhan ber ditambah nilai menjadi bernilai, dan imbuhan ter ditambah kata sendiri menjadi tersendiri. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya teks berikut adalah untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan nomor 14. Pertanyaan nomor 8 tentang pemahaman isi bacaan. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah A. Keadaan finansial milenial versus non-milenial. B. Peningkatan narsisme pada mahasiswa generasi milenial. C. Minimnya investasi di kalangan generasi milenial. D. Strategi pengaturan keuangan yang tepat bagi generasi milenial. Dan E. Cara generasi milenial dalam memandang masa depan. Paragraf awal dalam teks di atas membahas pandangan orang luar terhadap generasi milenial. Paragraf selanjutnya membahas penelitian yang membuktikan bahwa pandangan negatif terhadap generasi milenial tidaklah benar. Sementara itu, pada bagian akhir teks dijelaskan bahwa generasi milenial harus memiliki strategi keuangan yang tepat agar dapat bertahan hidup di tengah zaman yang makin sulit. Dalam paragraf terakhir disebutkan rekomendasi cara bagi milenial untuk mengatur keuangan. Dengan demikian, judul yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah strategi pengaturan keuangan yang tepat bagi generasi milenial, yaitu opsi B. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 tentang penalaran kebahasaan. Nah, nomor 9, opsi A yaitu tidak perlu diperbaiki, opsi B orang tua ditulis secara terpisah dalam huruf kecil, kemudian opsi C orang tua digabungkan dengan strip dan ditulis semua dengan huruf kecil, opsi D penulisan orang tua dipisahkan dengan huruf O dicetak dalam huruf kapital. Kemudian opsi E, orang tua ditulis secara disatukan dan menggunakan huruf kapital untuk huruf O. Penggunaan kata orang tua dalam kalimat, bahkan dibalik keinginan untuk mandiri dan dihargai, kelompok yang lahir di rentang 1981 sampai 1994 ini masih bergantung kepada orang tua. Sudah tepat, namun penulisan kata orang tua dalam kalimat tersebut salah. Sesuai dengan KBBI, kata orang tua seharusnya ditulis secara terpisah dan semuanya menggunakan huruf kecil. Dan demikian jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya pertanyaan nomor 10 masih tentang penalaran kebahasaan. Opsi A tidak perlu diperbaiki, opsi B manpower group dicetak miring disatukan dengan huruf M dan G huruf kapital. Opsi C, manpower group ditulis secara terpisah dengan huruf M dan G ditulis dengan huruf kapital. Kemudian opsi D, manpower group ditulis secara disatukan dengan huruf M menggunakan huruf kapital. Dan opsi E,
kata manpower group disatukan dan semuanya menggunakan huruf kecil. Penulisan kata manpower group seperti dalam kutipan teks di atas sudah tepat. Kata tersebut merupakan nama dari suatu lembaga. Oleh karena itu, penulisan kata tersebut harus diawali dengan huruf kapital, tidak perlu ditulis dengan format cetak miring meskipun menggunakan bahasa asing, dan tidak perlu diubah penulisannya menjadi manpower group dengan spasi atau dipisahkan. Setiap nama, baik nama orang maupun nama tempat, harus ditulis sesuai dengan nama sebenarnya. Tidak perlu diubah maupun disesuaikan dengan ejaan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Pertanyaan selanjutnya nomor 11 masih tentang penalaran kebahasaan. Opsi A tidak perlu diperbaiki, opsi B manager ditulis menggunakan bahasa Inggris dan dicetak miring, opsi C manager ditulis semua dengan huruf kecil, dan opsi D manager, opsi E direktur. Penggunaan kata manager dalam kutipan di atas sudah tepat. Kata manager masih merupakan bahasa asing sehingga harus ditulis dengan format cetak miring. Tetapi tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena tidak merujuk pada penyebutan seseorang dan tidak pula diikuti oleh nama orang. Kata manajer seharusnya ditulis manager menggunakan huruf J. Dalam KBBI, manajer berarti orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan nomor 12 juga sama, masih tentang penalaran kebahasaan. Opsi A tidak perlu diperbaiki, opsi B semakin, opsi C semakin bertambah, opsi D makin bertambah, dan opsi E terlalu. Penulisan dan penggunaan kata makin dalam kutipan di atas sudah tepat. Kata tersebut berarti kian bertambah. Bentuk tidak baku dari makin adalah semakin. Jadi jawaban B dan C salah. Jawaban D salah karena kata makin sudah berarti kian bertambah, sehingga penggunaan kata bertambah setelah kata makin akan membuat kalimat tidak efektif. Sementara itu, jawaban E salah karena kata terlalu tidak sesuai dengan konteks kalimat. Kata terlalu memiliki makna yang berbeda dengan kata makin. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya pertanyaan nomor 13 tentang penalaran kebahasaan. Opsi A tidak perlu diperbaiki, kerjasama ditulis dengan huruf kecil secara terpisah. Opsi C kerjasama disatukan dengan strip dan ditulis semua dengan huruf kecil. Kemudian opsi D kesepakatan dan opsi E kemufakatan. Penggunaan kata kerjasama dalam kalimat fakta itu dibenarkan oleh survei The Future of Money yang dilakukan atas kerjasama perusahaan Luno dengan Dahlia Research pada 17 Mei sampai 7 Juli 2019 sudah tepat. Namun, kata tersebut seharusnya tidak ditulis serangkai, melainkan terpisah menjadi kerjasama yang berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan demikian jawaban yang tepat adalah B. Sementara itu, kesepakatan dan kemufakatan memiliki arti yang sama yang berkaitan dengan persetujuan. Kedua kata tersebut tidak tepat digunakan dalam kalimat karena tidak sesuai dengan konteks kalimat. Pertanyaan nomor 14. Opsi A tidak perlu diperbaiki, opsi B melainkan juga, opsi C melainkan hanya, opsi D tetapi juga, dan opsi E namun juga. Dalam kalimat pada dasarnya, kita tidak hanya perlu merancang strategi, melainkan harus memastikan strategi keuangan itu tepat sesuai kebutuhan. Kata melainkan perlu diganti menjadi tetapi juga. Hal tersebut dikarenakan dalam kalimat tersebut terdapat kata tidak hanya. Kata tidak hanya merupakan konjungsi korelatif yang harus berpasangan dengan kata tetapi juga. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih frasa atau klausa dalam sebuah kalimat. Konjungsi korelatif memiliki pasangan-pasangan tersendiri, misalnya tidak hanya pasangannya tetapi juga, dan bukan hanya pasangannya melainkan juga. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D.
Selanjutnya teks berikut untuk pertanyaan nomor 15 sampai dengan nomor 20. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah masa kecil adalah kenangan indah setiap orang, bermain di tanah dan lumpur tidak berbahaya, langkah mudah agar anak tidak depresi, berani kotor, hal yang baik bagi perkembangan anak, atau langkah tepat untuk mendorong kreativitas anak. Teks tersebut membahas kontradiksi mengenai anak-anak yang suka bermain lumpur dan tanah. Pada satu sisi, ada kekhawatiran dalam diri orang tua terhadap anak-anaknya yang suka bermain hal-hal kotor, seperti lumpur dan tanah. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan manfaat bermain lumpur dan tanah bagi anak. Melalui teks di atas dapat terlihat bahwa penulis hendak menyampaikan manfaat bermain tanah dan lumpur bagi anak serta mendorong orang tua agar tidak khawatir terhadap anaknya yang suka bermain hal-hal tersebut. Dengan demikian, judul yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah berani kotor, hal yang baik bagi perkembangan anak. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pertanyaan nomor 16 tentang pemahaman isi bacaan. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga paragraf kedua adalah menanyai, menanyakan, menanyakan tentang, mempertanyakan tentang, atau bertanya. Kalimat ketiga paragraf kedua berbunyi, ia titik-titik kondisi anak mereka. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menanyakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menanyakan berarti bertanya sesuatu kepada atau meminta keterangan tentang sesuatu. Pilihan jawaban A, C, D, dan E tidak tepat. Kata menanyai berarti bertanya kepada, hendak mengetahui dengan bertanya. Kata ini tidak tepat digunakan karena dalam klausa ia titik-titik kondisi anak di setiap keluarga tersebut tidak terdapat orang yang ditanya. Kata menanyakan tentang tidak tepat. Kata yang berimbuhan me tidak perlu diikuti dengan kata tentang karena akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kata bertanya berarti meminta keterangan, penjelasan, dan sebagainya. Jika akan digunakan dalam kalimat tersebut, kata bertanya seharusnya ditambah tentang. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Pertanyaan nomor 17. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat adalah meminimalisir, diterbitkan, di antara, melindungi, atau mengancam. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat adalah meminimalisir. Kata tersebut tidak baku. Bentuk baku dari kata tersebut adalah meminimalisasi, yang berarti sama dengan meminimalkan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Pertanyaan nomor 18. Opsi A tidak perlu diperbaiki. Opsi B, mikroorganisme ditulis secara bersambung dengan huruf kecil. Dan opsi C, mikroorganisme ditulis secara bersambung namun menggunakan strip untuk menyambungkan kata mikro dan organisme. Opsi D, kata mikroorganism ditulis dalam bahasa Inggris secara terpisah dengan huruf kecil. Dan opsi E yaitu mikroorganik ditulis secara terpisah. Penulisan yang tepat untuk kata mikroorganisme adalah mikroorganisme ditulis serangkai atau disatukan. Kata mikroorganisme merupakan makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bisa berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit atau saprofit. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah B. Pertanyaan nomor 19. Opsi A tidak perlu diperbaiki, opsi B amuba, opsi C amoeba, opsi D amoeba ditulis menggunakan huruf cetak miring, dan opsi E ameba. Kata amuba merupakan bentuk tidak baku dari ameba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ameba berarti protozoa tanpa dinding sel. Bentuknya selalu berubah, bergerak dengan kaki semu. Biasanya selalu hidup di air atau sebagai parasit pada hewan lain. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E.
Pertanyaan terakhir nomor 20 tentang penalaran kebahasaan. Opsi A tidak perlu diperbaiki, opsi B meskipun, opsi C walaupun, opsi D akan tetapi, dan opsi E tetapi. Kata namun merupakan konjungsi atau kata penghubung antar kalimat yang digunakan untuk menandai perlawanan. Karena merupakan konjungsi antar kalimat, kata namun tidak tepat digunakan dalam kalimat. Memang, membersihkan diri dari lumpur dan kotoran lain sangat menyebalkan. Namun, anak akan menempatkan kesenangan. Kata namun bermakna sama dengan konjungsi tetapi. Jadi, konjungsi yang tepat untuk menggantikan konjungsi namun adalah tetapi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E.